Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya ini tanya dulu suaranya udah kedengaran jelas apa belum? Teman-teman yang ada di sini. Ini, wait. Oke. Jelas ya? Oke. Ini kameranya agak buram nggak sih? Bentar ya. Mana teman-teman? Pada jelas? Buram. Kayaknya silau atau gimana deh. Ada nggak apa-apa lah. Agak sulit ya. Kan. Bentar ya guys. Eh, apalah. Oke baik. Mungkin kita mulai aja dulu ya. Sembari menunggu Ustadznya datang di Zoom ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan kita yaitu kegiatan kajian umum Akademi Pranika. Salawat serta salam terlupa pula kita haturkan pada baginda kita, pada suri tauladan kita, pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga kita semua yang ada di sini dan dimanapun kita berada bisa menjadi umatnya bagi Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak dan bisa mendapatkan syafaatnya di akhir akhir dan bisa berkumpul di jannahnya Allah SWT. Amin ya rabbal. Baik. Pada teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Kenapa ya? Kameranya agak buruk. Oke. Amin. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang yang baru bergabung, Mbak Eno. Nih, sebelum kita lebih dalam lagi, aku ingin tanyakan teman-teman di sini, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung. Boleh, silakan. Ada yang baru pertama kali gabung, ada guys. Kalau boleh tahu ada yang baru pertama nggak? Pertama di bulan Agustus, Masya Allah. Ada lagi? Bentar ya guys, aku sambil ngecas dulu. Matikan kamera ini. Ada lagi yang lain yang baru pertama? Aku, wow, Masya Allah. Ada nggak yang ikut kegiatan akademi ini? Atau
Mbak Bella sama Mbak Aziza juga baru pertama juga ngikut ini. Dari dulu masih belum tahu gitu kegiatan ini. Oke. Ini yang lain berarti orang-orang lama dong ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih, iya baru tahu. Oh, baru tahu, Masya Allah. Mbak Aziza sama nih, Mbak. Aziz. Ada dua orang. Oh, ada dua orang yang Aziza ini. Aku salfok namanya kok sama gitu ya. Ya, Masya Allah. Selamat datang yang baru gabung ya. Yang baru join. Ya, baru sebelumnya sudah Kak, tapi akhir-akhir 25 itu cukup jarang. Oke. Ya, semoga nanti ada kegiatan-kegiatan lain bisa bergabung lagi ya Mbak Bella sama Mbak Aziza juga yang baru-baru juga. Oke, sebelumnya teman-teman di sini hilang jaringan mau ya kurang jaringan ya. Aku ingin menanyakan kepada teman-teman yang kalau boleh tahu teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini alasannya apa aja sih kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu, nanti alasannya beda-beda nih. Tiba-tiba nanti mau jodoh, mau cari jodoh Kak. Kan aneh ya. Karena kita di sini mau, nggak aneh juga sih kalau mau cari jodoh. Tapi kalau boleh tahu spesifiknya di sini teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan kita malam hari ini itu alasannya apa? Karena apa gitu? Ada yang mau on mic juga nggak apa-apa? Oke, yes. Kedengaran nggak suaranya? Gimana? Suaranya atau putus-putus karena tadi hilang keluar sound. Dengar ya? Oke, aman ya. Maaf ya teman-teman semuanya yang sudah join. Aman ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin teman-teman tadi ada nggak alasannya nggak yang baru join atau mungkin dari teman-teman yang lama kenapa harus ngikuti kegiatan kita malam hari ini? Kalau malu-malu ketik aja gitu. Dikit aja dikit. Kayak simple gitu. Nah, karena menikah butuh persiapan, Masya Allah. Ada yang lagi yang lain? Atau karena teman kak gitu? Dipaksa temen, lah ya. Tapi nggak apa-apa. Ada nggak yang lain? Karena menikah tidak harus menjadi benar. Biar nggak kemakan standar TikTok. Masya Allah. Untung nggak standar motor ya. Kalau standar motor nanti sakit ya. Biar nggak kena. Oke. Oke. Mungkin cukup. Mungkin dari sini teman-teman banyak sekali apa namanya itu alasan-alasan mungkin untuk mengikuti kegiatan ini. Ya semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan kita malam hari ini mendapatkan eh, apa ya bermanfaatan untuk misalnya untuk mencari jodoh atau sebagainya. Karena kan kalau kita menikah itu ya butuh persiapan benar banget kata Mbak Bella sama Mbak Ayu dan Mbak Ani juga. Oke, baik. Sebelum itu, aku ingin menyapa dulu pemateri kita yaitu Ustadz Erwin Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sedang ya, proses. sedang Ada dua proses akun ya, gimana? coba. Saya Coba saya keluar dulu keluar ya. dulu. Oh maaf Ustadz, Oke, suaranya sudah. double nggak kedengaran Ustadz. Sekarang Oke sudah? sudah aman, udah aman. Ya. Oke.
Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Untuk apa kabar, Mas Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Oh iya Ustadz, Si, udah siap. si, eh ya, sinyal tuh gimana? merah ya? Udah siap untuk oh iya ya. Sepertinya iya Ustadz, Si, karena di sini hmm, tadi keluar masuk keluar masuk. iya. Insya Allah siap, insya Allah. Tinggal Insya teman-teman Allah siap ya siap untuk menyampaikan menyimak. materi. Oke Masya baik. Allah, ini Mungkin ditemani saya sama izin sama. di sisi Amin. Oke. Oke Ustadz, izin buka Ya dulu ya lanjut dulu Ustadz. aja. Oke, Baik, monggo, monggo, monggo. baik pada teman-teman, saya ingin mengingatkan, Alhamdulillah Ustadznya sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin aku ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk memperbaiki niatnya, untuk bersama-sama, untuk mencari ridhonya Allah dan mencari ilmu ya di sini untuk bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin untuk mengingatkan kepada teman-teman ya boleh dipersilahkan untuk on cam kameranya dan menjaga auratnya ya dan menjaga sekitarnya juga. Dan apabila teman-teman ada ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan di akhir nanti ya, teman-teman. Oke, marilah kita buka cara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kepada Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang jangan menikah, jangan eh, menikah hanya karena takut sendiri ya. Oke, Baik, saya izin. Apakah kelihatan? Kelihatan? belum, oke, sudah start. Sudah. Kita proses dulu ya. Sebentar. Oh, bisa. Sudah kelihatan? Mungkin bisa di Oke. spot. Saya sudah share loh pada. Tapi belum kelihatan ya? Sudah. Oh iya. Coba ya share lagi ya. Tadi ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Oh, ada yang belum ya? Share lagi ya. Sekarang sudah? Ya. Kelihatan sudah? Bentar. Sudah. Sudah ya. Ini jaringan yang start. Alhamdulillah. Oke. Oh iya. Iya. Nah, sepertinya memang malam ini ada banyak sponsor ya. Saya diminta untuk pakai rumbai-rumbai ini oleh anak saya. Masya Allah. Habis beri badut, nak. Habis beri badut. Udah ya, makanya ya. Habis ngisi kajian dulu boleh? Nah, boleh ya. Dapat ya. Kasih Mara. Ya, boleh. Tutup yang rapi ya. Baik, Alhamdulillah. Selesai sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suara jawaban yang jelas ya, sepertinya. Saya pada di mute semua. Ya, saya harapkan semoga tadi Ya, ada jawaban-jawaban sudah oleh teman-teman semuanya. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan lagi di kondisi masih dalam kondisi yang terbaik yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sharing malam ini dan semoga apa yang kita utama memang membutuhkan nasihat ini. Tema kita pada malam hari ini adalah jangan nikah hanya karena takut sendiri. Nah, ini penting sekali nasihat untuk mereka yang menikah tapi salah alasannya. Nah, gitu. Baik, yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah
mengikuti setiap ajaran beliau dan meneladani kepada beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Terbaik dalam kehidupan ini yang Allah pilih menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semua hal yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Ketika beliau menjadi seorang laki-laki, beliau laki-laki yang terbaik. Ketika beliau membentuk rumah tangganya rumah tangga terbaik. Ketika beliau memilih pasangan, juga pilihan-pilihan terbaik, sehingga kita juga bisa mengambil manfaat daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti di bagian akhir ada sebagian kisah tentang rumah tangga Rasulullah yang akan kita bahas. Tapi yang jelas sebelumnya di sini mungkin ada teman-teman yang sudah siap menikah atau em, mau menikah dengan alasan karena takut sendiri. Kalau ada, maka malam ini adalah malam yang cocok untuk mendengarkan nasihat. Karena memang ini tema yang sebenarnya ini jarang ya, jarang dibahas. Yang paling sering dibahas itu malah takut nikah. Ada orang-orang yang malah takut nikah, takut karena nggak dapat rezeki, takut karena ya bayangan-bayangan yang menakutkan tentang pernikahan. Itu tema yang mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Tapi yang malam ini adalah ada yang justru malah semangat menikah, tapi takutnya karena takut sendiri. Nah, gitu. Apakah itu alasan yang tepat ataukah justru ini alasan yang berbahaya? Maka sudut pandangnya akan kita bahas lebih dalam slide-slide yang akan kita bahas malam ini. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah mencirikan kita atau fitrahnya manusia adalah suka tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu punya sifat yang tergesa-gesa. Dan ini adalah salah satu sifat yang sebenarnya tidak tepat ya dalam satu sisi, tapi juga nanti ada waktunya kita disuruh untuk bersegera juga ketika menuju ampunan Allah, ketika menuju amal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita justru malah diperintah Allah untuk bersegera, bercepat-cepat begitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, justru Allah tuh menyampaikan kepada kita dengan kalimat yang bersantai-santai saja. Seperti ketika kemudian kalimat setelah orang-orang selesai menunaikan sholat Jumat, fantasyiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Bertebaran itu ya bebas, mau lari, mau jalan juga nggak ada didahulukan kalau bertebaran saja kalimatnya. Tapi ketika bicara tentang ampunan Allah, Allah berbicara dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard dan seterusnya. Di situ Allah menggunakan kata wasari'u, bergegaslah, bercepat-cepatlah, bersegeralah begitu bahasanya. Artinya tergesa-gesa, bercepat-cepat itu ada kalanya bersifat baik, ada kalanya juga bersifat buruk. Nah, tapi memang fitrahnya manusia itu sukanya tergesa-gesa. Nah, itu sifat asli fitrahnya manusia. Makanya nanti tergantung bagaimana kita menyikapi ketergesa-gesaan itu, apakah dengan ilmu atau tidak. Kalau dengan ilmu, maka dia akan tahu kapan dia waktunya harus bercepat-cepat, kapan waktunya harus bersantai-santai. Dan di sini ada ada hadis yang baik untuk kita lihat ya, untuk kita baca bersama. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah, wal ajalatu minasyaiton." Hadis riwayat Abu Ya'la yang artinya adalah tidak tergesa-gesa atau ketenangan itu dari Allah. Sementara tergesa-gesa itu datangnya dari itu. Di sini eh, ada pembahasan tergesa-gesa ketika kemudian kita menikah tujuannya karena takut sendiri, sehingga karena takut sendiri itu kita cepat-cepat cari pasangan, cepat-cepat cari teman untuk bisa menikah. Nah, ini ketergesa-gesaan yang saya rasa kurang tepat ya. Karena menikah ini bukan hal yang kecil, menikah ini hal yang besar, besar sekali. Bahkan disebutkan dalam Quran itu dengan kalimat mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung ya.
Dan kata mitsaqon ghalidho ini hanya dipakai oleh Allah beberapa kali saja dalam Quran itu. Salah satunya untuk menyebutkan pernikahan, salah satunya adalah untuk memberikan perjanjian kepada para rasul, ulul azmi. Artinya ini hal yang luar biasa, yang besar. Jadi tidak bisa main-main. Maka jangan tergesa-gesa dalam masalah pernikahan. Kalau kita tergesa-gesa, ini khawatirnya nanti masuk dalam kasus yang dicatat oleh BPS ini. Jadi kalau kita menikah tanpa alasannya kuat, asal nikah tergesa-gesa, khawatirnya menambah kasus yang ada di tahun 2024 ini. 2025 ini saya belum tahu. Data terbaru ini udah berapa banyak yang bercerai ya. Tapi di 2024 itu hampir 400.000 kasus perceraian di Indonesia. Ini kan jumlah yang sangat banyak sekali dan ini rata-rata memang buru-buru menikahnya itu tidak dengan alasan yang kuat gitu loh. Tidak punya alasan yang kuat untuk menikah. Biasanya alasannya karena sudah hamil di luar nikah, maka terpaksa akhirnya menikah. Ini kan orang yang juga termasuk menikah tapi tidak punya alasan yang kuat, belum punya cukup ilmu, belum eh, punya cukup persiapan, tapi kemudian memaksa untuk menikah. Akhirnya yang terjadi adalah pernikahannya tidak langgeng, justru malah terjadi perceraian. Dan kalau sudah bercerai begini, ini efeknya panjang teman-teman. Jadi efeknya bukan hanya kepada kita yang kita masih muda tapi statusnya jadi duda atau jadi janda. Kemudian juga nanti kalau punya anak, anaknya jadi bermasalah karena ngelihat orang tuanya yang bermasalah juga. Maka hati-hati. Kita yang hanya takut sendiri, takut mungkin karena bully karena kita jomblo, dibully apa sering diejekin karena kita sendiri, akhirnya kita merasa khawatir dengan kesendirian itu, terus memaksa menikah tanpa persiapan yang jelas, khawatirnya nggak bertahan lama. Karena siapa saja yang tidak merencanakan sesuatu, maka dia telah merencanakan kegagalan untuknya. Makanya pernikahan itu harus direncanakan dengan baik-baik, jangan buru-buru, eh, harus persiapan yang matang supaya kita nggak termasuk dalam kasus yang sangat banyak ini jumlahnya. Ini jadi di Indonesia loh, dan seolah-olah perceraian ini jadi hal yang biasa begitu. Dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya, bahwasannya syaitan itu selalu memberikan ujian atau memberikan godaan-godaan ketika kita sudah menikah di rumah tangga. Mungkin pas sebelum menikah itu malah digodanya untuk terus berdua-duaan, terus berperilaku maksiat, diperindah itu maksiatnya, diperindah berdua-duaannya, pegangan tangannya dan lain sebagainya. Karena belum menikah, makanya setan memperindah itu sehingga kita melaluinya dengan keindahan-keindahan yang semu. Tapi ketika sudah menikah, godaan setan berbalik. Yang tadinya kita itu pas belum menikah pegangan tangan tuh indah, pas udah menikah seolah-olah kalau nggak dipupuk itu, kalau bukan karena ketakwaan pada Allah, itu pegangan tangan sama istri rasanya aneh. Nanti kemudian berduaan sama istri rasanya aneh. Kenapa? Karena memang setan membisikkan begitu. Jadi setan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan dan akhirnya kalau tidak punya ilmu pernikahan yang cukup, akhirnya mudah sekali mengucap kata cerai. Padahal itu kalimat yang berat, kalimat yang besar, yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Bahkan tidak boleh bercandaan dengan kalimat itu karena hukumnya jadi serius kan gitu ya. Baik. Maka menikah itu syariat, bukan coba-coba. Jangan menikah hanya karena takut diri, karena menikah tidak menjamin kesendirianmu hilang. Apakah ada jaminan? Oh, kalau saya sudah menikah, saya akan tidak merasa kesepian, tidak akan merasa sendirian. Apakah ya? Nggak ada jaminan. Betapa banyak pernikahan di luar sana yang kemudian sudah menikah tapi punggung-punggungan. Sudah menikah tapi diem-dieman, beda kursi, asik main HP semua. Betapa banyak. Padahal satu rumah. Padahal mungkin satu ruangan tapi diem-dieman. Apakah itu yang di yang diinginkan? Tentu kan tidak ya. Dan ini
nggak ada jaminan kalau kesendirian kita bisa hilang. Tapi indikasinya juga bisa hilang juga. Maka nanti bagaimana menyikapi pernikahan itu? Khawatirnya kalau cuman asal asal buru-buru, ya, khawatirnya yang tadinya berharap banyak dengan menikah itu nanti kesendiriannya akan hilang, ternyata malah yang terjadi sebaliknya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Hati-hati, jangan sembarangan. Dan yang selanjutnya, menikah itu bukan coba-coba, jangan menikah hanya karena untuk mengisi kekosongan. Karena teman-teman kita, mungkin diri kita ya, ketika sendiri itu merasa ada yang kosong, merasa ada yang perlu diisi gitu hatinya, perlu diisi gitu ruang kosong di samping kiri kanannya. Dan ketika menikah, apakah ada jaminan ruang kosong itu akan hilang? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalau tidak menjadikan rumahku surgaku, tidak ada jaminan. Nah, makanya hati-hati. Makanya eh, jangan menyimpulkan dengan cepat, dipikir dulu matang-matang, eh, tapi juga harus punya planning yang jelas, gitu ya. Maka ini adalah salah satu bukti bahwasannya kekhawatiran kita ketika kemudian kita menikah itu bisa menghilangkan kesendirian atau kekosongan itu ternyata juga tidak bisa terobati dengan cara menikah begitu saja. Karena bagaimana jika menikah tetap terasa sendiri dan tetap terasa kosong? Ini ada beberapa laman berita yang tadi coba saya baca ya, yang di sini disebutkan bahwasannya di Malaysia itu ada istri-istri yang menggugat cerai suami karena merasa kesepian. Coba bayangin, ini sudah punya suami tapi merasa kesepian. Ada. Dan itu tidak sedikit jumlahnya. Makanya hati-hati teman-teman. Dan kalau ngelihat hari ini ya, dengan ini data tahun 2023, negara dengan rata-rata waktu main HP tertinggi. Nah, Indonesia itu satu hari itu bisa 6 jam sendiri, main HP doang. Satu orang bisa sekitar 6 jam. Kalau Gen Z, tadi saya coba lihat data untuk Gen Z itu ternyata 7 jam. Jadi coba ketika kita main HP, apakah kita ngelihat kiri kanan kita? Enggak, kita fokus dengan HP kita sendiri. Padahal ada pasangan di samping kiri kanan kita, bisa jadi ketika kemudian kita bersama pasangan itu, kita nggak sibuk dengan pasangan, tapi justru sibuk dengan HP kita sendiri. Dan ini bisa menyebabkan kesepian bagi pasangan kita. Dan mungkin juga bagi kita sendiri. Makanya nggak ada jaminan kalau kemudian kita menikah itu kesendirian itu akan hilang atau kekosongan itu juga akan hilang. Tapi bisa jadi sebaliknya dan bisa jadi memang hilang juga bisa jadi. Tergantung bagaimana nanti membentuk rumah tangga ya, membentuk kehubungan dalam rumah tangga. Makanya kenapa kok nanti ada istilah memupuk cinta di rumah itu ya dengan cara saling beri hadiah, saling bercanda. Itu ada sunnahnya loh itu. Jadi kenapa kok sampai Rasulullah itu eh, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan bukan termasuk hal yang sia-sia ketika kemudian seorang suami bercanda dengan istrinya. Karena itu bisa memupuk rasa cinta, bisa memupuk rasa dekat dengan istri. Dan itu kan menghidupkan suasana rumah, jadi tidak kaku. Itu indah. Ini kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya di rumah capek, pengen istirahat, terus udah bosen dengan istrinya mungkin main HP. Jadi menikah itu paling yang kalau kata guru saya yang dari Bojonegoro itu, nikah itu enaknya sak kelenteng, susahnya sak rendeng. Itu kalimat orang Jawa yang artinya adalah nikah itu enaknya itu sekejap, eh, tapi sulitnya itu satu musim. Nah, bahasanya begitu. Kalau kalau di Indonesia kan, walaupun itu tidak tidak selalu begitu juga ya. Jadi nanti eh, juga bagaimana tergantung kita memaknai pernikahan. Nah, itu jadi enak apa enggaknya tergantung bagaimana kita memaknainya. Tapi ada istilah begitu karena memang itu jadi hal yang
kenapa kok ada istilah begitu? Tapi ternyata memang iya, enak nikah itu yang paling indah itu di awal-awal. Di awal-awal kalau kata orang itu di masa-masa madu ya. Makanya ada bulan madu karena masih madu. Ya, ada madu sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan ketika sudah mulai normal kegiatan, apalagi ketika sudah mulai menipis persediaan hartanya, rezekinya sudah mulai diuji. Wah, itu sudah mulai penuh dengan kesabaran. Maka kalau tidak dengan ilmu, tidak dengan persiapan, atau cuman modal buru-buru pengen nikah, hati-hati. Hati-hati. Karena nikah itu bukan main-main. Makanya menikahlah karena alasan yang benar. Dan sebelum alasan yang kesembilan, memang nanti ada dibenarkan oleh oleh syariat bahwasannya boleh-boleh aja orang itu menikah karena boleh aja. Tapi dia harus tahu sebelum alasan yang kesembilan itu ada alasan-alasan per 1, 2, 6, 7, 8 yang harus dia pahami juga. Maka menikah itu pertama kali yang harus dijadikan patokan adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan itu karena ada perintah dan larangan. Ketika kita makan, ada perintah makan, ada. Kulu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu washrabu wala tusrifu. Ada perintah makan. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ada perintahnya, makanya kita makan. Menikah ada perintahnya, ada perintahnya, makanya kita menikah. Jadi kita hidup itu mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan kita berharap Allah ridho dengan itu. Maka ketika menikah pun itu harus yang pertama kita tanamkan dalam diri kita adalah kita menikah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Itu yang pertama. Jadi alasannya bukan karena nggak pengen 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 apa takut. Kenapa nikah? Karena takut sendiri. Itu alasan yang kesembilan. Yang pertama itu kenapa menikah? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu harusnya. Harusnya begitu. Yang kedua, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah mengatakan, an nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku kata Rasulullah. Man ro, wa man rogima an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, begitu sampean. Maka kita menikah juta Allah. Yang kedua, eh, karena menikah adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan yang ketiga, menikah karena dengan menikah itu setiap hubungan kita, setiap ucapan, setiap perkataan, setiap pegangan, setiap sentuhan, setiap nafkah yang kita berikan, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah untuk mencari teman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang melakukan perzinahan itu berdosa, maka orang melakukan hubungan dengan Allah. Walaupun perbuatannya sama, bedanya cuma satunya dimulai dengan akad nikah, satunya tidak. Perbuatannya sama, mungkin sama-sama memegang tangan, sama-sama memberi, sama-sama menggoda. Tapi yang satu bernilai dosa, satunya bernilai pahala. Kenapa? Karena ada akad pernikahan di situ. Maka ya lakukan hal-hal yang banyak dengan pasangan ketika sudah menikah karena itu bernilai pahala. Dan yang keempat, menikahlah untuk menghindari zina. Di zaman hari ini itu godaan zina itu sangat-sangat besar. Bahkan pintu zina itu mudah sekali dicari. Eh, mau yang luar biasa, mau yang online, mau yang offline ada semua pokoknya hari ini. Nauzubillah dikalahkan oleh suka sama suka. Yang bisa dilaporkan adalah ketika tidak ada konsen kan begitu. Ini naudzubillah min zalik. Padahal dalam Islam mau dia setuju mau dia tidak setuju, kalau dia hubungan di luar pernikahan maka itu zina dan zina itu dosa besar.
Maka kalau kita kemudian sudah sangat-sangat merasa berbahaya jika tidak menikah, maka Sampai menikahlah. sama pengajian Begitu ya. waktu ini yang ngobrol Dan ini. dan yang selanjutnya mungkin bisa dibantu di mute ya. Yang kelima, kalaupun punya alasan 1, 2, 3, 4 sudah paham, maka yang kelima silakan menikah untuk hifzun nasl, itu untuk keturunan manusia. Manusia ini harus terus ada di muka bumi untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga bumi, karena memang kita adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita harus melestarikan keturunan kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Barat atau orang-orang Korea, orang-orang Jepang yang hari ini sudah dan akhirnya apa? Populasi di sana itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan Jepang itu kehilangan warga negaranya sekitar 800.000 dalam 1 tahun. Kenapa? Karena angka kematian dengan angka kelahiran itu eh, ada selisih 800.000. Jadi yang meninggal 1,6 juta, yang lahir cuma 800.000. Selisih 800 ribunya itu hilang, tidak ada penggantinya. Itu di Jepang itu. Maka Jepang nggak perlu diperangi, udah hilang 800.000 manusia. Makanya banyak rumah-rumah yang kemudian terbengkalai tidak ada penghuninya di sana. Dan itu kenapa? Karena pemikiran sekuler mereka sehingga mereka takut untuk menikah. Seolah-olah menikah itu beban, seolah-olah menikah itu adalah hal yang merepotkan. Padahal dalam Islam menikah adalah jalan untuk melestarikan keturunan dengan cara yang halal. Dan yang keenam, nah ini sebenarnya nasihat untuk yang para jomblo ya, yang kemudian nanti takut menikah atau tidak ingin menikah. Karena saya mendapati teman-teman yang kemudian merasa tidak semangat untuk menikah, tidak punya planning untuk menikah atau tidak punya ya planning untuk menikah, karena mungkin apa namanya ya bukan bukan karena dia nggak mampu ya ada. Saya punya teman yang dulunya itu dia merasa nggak nggak perlu menikah atau nggak pengen menikah, nggak semangat untuk menikah. Maka saya nasihati dia bahwasannya Allah menciptakan ibunda Hawa untuk Nabi Adam itu karena Nabi Adam itu diberikan ketenangan melalui ibunda Hawa. Itu terbukti kalau teman-teman baca Bidayah wa Nihayah atau kisah Nabi Adam, nanti pas Nabi Adam diciptakan sendiri di surga, kemudian Nabi Adam terlelap sesaat, kemudian pas bangun tiba-tiba ada sesosok wanita yang di samping Nabi Adam, kemudian Nabi Adam bertanya kepada wanita itu, engkau siapa? Eh, Wanita itu menjawab, aku Hawa, dan kemudian ketika ditanyakan kembali diciptakan, maka Ibunda Hawa mengatakan untuk membuatmu tenang. Litas kun apa? Makanya kalimat di Quran itu litas kunu ilaiha kan gitu. Agar engkau merasa tenang kepadanya. Jadi menikah itu eh, memberikan ketenangan kepada hati kita yang belum menikah ya padahal Nabi Adam itu punya tempat paling baik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mau apa aja ada. Fasilitasnya terbaik. Maka kalau kita sebagai manusia dengan fasilitas yang sudah kita punya ini merasa kita cukup untuk tidak puas hatinya, merasa tenang dengan itu semua, itu tidak mungkin. Nabi Adam aja senikmat-nikmatnya beliau ketika tidak punya pasangan itu hatinya tidak tenang. Makanya Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Nabi Adam. Maka kita sendiri pun kalau kita merasa aman dengan kesendirian kita, memang itu nanti perlu dimotivasi untuk menikah. Tapi bagi yang sudah pengen menikah jangan buru-buru. Jadi semuanya harus punya ilmunya, harus punya tahapannya, harus dipandang dengan secara proporsional supaya tidak salah menyimpulkan. Jadi yang tidak semangat tapi yang sudah semangat menikah, jangan buru-buru, pakai ilmu ya. Alasan menikah itu ya karena ingin mencetak amal jariah. Karena dengan menikah kita punya anak,
Dan ketika kita punya anak, maka punya kesempatan untuk anak kita mendoakan kepada kita, sebagaimana kita mendoakan ayah ibu kita, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan anak-anak yang kita didik sejak kecil, kita ajari baca Quran, maka setiap dia baca Quran, maka pahalanya kepada orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini amal jariah yang luar biasa. Dan kalau orang itu investasi pengen dapatnya duit, maka kan sebanyak-banyaknya dia pengen investasi. Nah, kalau kita punya punya investasi akhirat yang nanti bisa memanen pahala daripadanya, maka sebanyak-banyaknya harus kita kemudian planning punya amal jariah yang bisa sebanyak-banyak itu. Dan yang kedelapan, apalagi kalau punya anak banyak itu nanti dibanggakan Rasulullah di akhirat. Nah, gitu. Dan ini hal yang juga menjadi alasan Umar ketika Umar itu menikah lagi, ditanya sesungguhnya aku tidak punya urusan lagi dengan wanita, tetapi kemudian karena aku ingin nanti dibanggakan Rasulullah dengan keturunanku, maka aku menikah lagi. Nah, begitu. Itu Umar bin Khattab ketika dia kemudian menikah. Kemudian yang kesembilan baru ini alasan duniawi lah ya. Kenapa kok kemudian menikah? Karena supaya tidak kesepian kayak ya gitu. Itu ini hal yang lumrah biasa. Tapi sebelum sampai ke alasan kesembilan ingat, pelajari dulu alasan 1 sampai 8. Jangan menikah hanya karena alasan kesembilan saja atau yang ke-10 saja. Kenapa menikah? Supaya ada yang merawat di masa tua. Padahal belum tentu sampai tua ya. Tapi yang jelas itulah alasan-alasan yang biasanya digunakan oleh orang kena untuk menikah. Dan yang tepat adalah yang paling tepat kita menikah karena perintah Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini kisah tentang Rasulullah. Jadi kalau teman-teman semuanya nanti membayangkan pernikahan itu ketika sudah menikah maka tidak ditinggal sendirian itu hal yang eh, tidak mungkin gitu. Karena pertama, kalau alasan menikahnya sudah benar, maka ditinggal sendiri pun sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena di sini nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah juga meninggalkan istri-istri beliau adalah sosok pemimpin rumah tangga yang terbaik. Tapi Rasulullah juga meninggalkan istrinya. Saat apa? Saat ada kesibukan dakwah, saat ada kesibukan jihad fisabilillah, Rasulullah meninggalkan istri-istrinya. Dan kadang-kadang yang dibawa adalah istri yang diundi Rasul dan yang namanya keluar baru keluar bersama dengan Rasulullah SAW. Dan mustahil juga ada orang yang bersama terus 24 jam. Nggak mungkin. Pasti ada waktu kita ditinggal sendiri juga. Nah, kalau bahasa sekarang tuh ada bahasa me time. Ada waktu sendiri. Bahkan kita butuh itu kadang-kadang. Begitu. Sama seperti sekarang nih, saya sedang di dalam kamar saya, kemudian mengisi kajian, isi saya tinggal. Nah, di luar sana dengan anak-anak saya. Itu kan ditinggal juga. Atau kemudian kalau saya lagi ngisi kajian di luar, itu ditinggal juga di rumah. Dan itu hal yang biasa begitu loh. Jadi sendiri itu pasti hal yang masih terjadi saat kita belum menikah maupun sudah menikah. Maka tinggal ditinggal sendiri dalam kondisi apa. Dan kita memahami kesendirian itu seperti apa. Itu yang penting. Nah, bahkan kalau bicara istri-istri Rasulullah, kadang ditinggal itu bukan cuma sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sampai berbulan-bulan saat perang Mu'tah itu kan perjalanan 1 bulan bolak balik 2 bulan. Nah itu waktu yang sangat lama Rasulullah. Dan ternyata ini bukan tentang pernikahannya, memaksimalkan waktu sendiri. Memang sendiri itu nggak selalu, nggak selalu sendiri itu buruk. Bahkan terkadang sendiri itu baik, terkadang sendiri itu baik. Coba bayangkan, punya pacar dengan jomblo baik akan mana? Kalau dalam pandangan Islam, punya pacar itu dosa, kan gitu. Tapi sendiri karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu baik. Artinya sendiri belum tentu buruk. Tergantung sendirinya untuk apa. Tergantung alasan itulah yang membuat sendiri itu jadi baik atau buruk. Tapi kalau sendirinya untuk maksiat, itu buruk. Tapi kalau sendirinya untuk taat kepada Allah, itu baik. Maka jangan merasa minder ketika sendiri. Saya dulu sebelum menikah juga sendiri. Dan sepertinya semua orang punya fase itu ya, fase dibully oleh teman-teman yang sudah menikah. Dan saya dengan tegas mengatakan, udah nggak usah bully. Nanti kalau waktunya saya menikah, saya undang Anda. Tenang aja. Dan betul, saya nggak perlu keluar-keluar tiba-tiba. Nanti pas begitu saya sudah siap menikah, begitu saya sudah melamar istri saya yang sekarang ini, begitu saya mudah menyiapkan walimah, langsung undang saja. Kaget semua. Dah. Ya, diam-diam tiba-tiba mau nikah Winda. Lah, kan udah dibilangin, ada waktunya nanti. Ada waktunya jomblo, ada waktu yang menikah, dan dan nggak ada masalah itu, nggak perlu dibully. Semua nabi pernah menjomblo. Tidak ada nabi dari lahir itu langsung punya istri, nggak ada. Bahkan ada nabi yang kemudian sampai meninggal itu masih jomblo. Saya membaca kisah Nabi Yahya. Saya tidak menemukan Nabi Yahya itu menikah. Sebagian masih mengatakan menikah. Tapi kalau Nabi Yahya itu meninggal masih jomblo. Bahkan ada para ulama seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibnu Taimiyah yang namanya beken ya, namanya apa familiar di kita itu jomblo beliau itu sampai meninggal bahkan jomblo. Bahkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari juga sama. Penulis tafsir At-Tabari itu beliau juga eh, sendiri, tidak punya istri sampai meninggal. Tapi mereka tahu alasan mereka sendiri itu karena apa? Karena ilmu. Ketika kalau tidak salah Imam Ibnu Taimiyah atau Imam An-Nawawi, pasti tanya kenapa tidak menikah? Karena khawatir zalim kalau nanti menikah karena mereka terlalu sibuk dengan ilmu dan kemudian terlalu sibuk dengan jihad. Jadi waktunya kalau nggak ilmu jihad, ilmu jihad, ilmu jihad itu. Ini Imam Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Jadi kalau dia saking eh, apa namanya nggak sempatnya menikah khawatir menzalimi. Ini ini ulama ya beda dengan kita hari ini dan zaman mereka itu eh, kondisi masyarakatnya sangat terjaga dari zina. Hari ini kita keluar rumah dikit udah banyak sekali eh, apa pancingan untuk berzina. Makanya ya menikah itu lebih utama hari ini. Kalau sudah mampu ya. Kita tidak dalam kondisi sebagaimana para ulama terdahulu yang hidup dalam naungan Islam sehingga kondisi sosialnya itu terjaga sangat luar biasa. Maka ini teman-teman, jadi sendiri itu tidak selalu buruk. Bahkan kadang sendiri itu lebih baik daripada berdua. Jika berdua untuk maksiat, maka sendiri untuk taat itu lebih baik. Catat itu bagi mereka yang masih sendiri. Bagi yang sudah berdua, yang sudah punya pasangan halal, sudah menikah, maka berdua dalam taat tentunya lebih baik daripada sendiri dalam taat. Karena berjamaah pahalanya lebih banyak. Nah, gitu. Jadi tetap aja yang menang tetap yang yang berdua, yang berjamaah ya. Begitu. Tapi keduanya itu sama-sama mulia asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari Atok bin Rob, satu ulama yang saya suka membaca kisah beliau. Jadi saya membaca kisah Atok bin Abi Robah ini, beliau sosok yang dulunya adalah seorang budak, ya. Seorang budak hitam, kemudian tapi solehnya luar biasa. Sampai-sampai di dalam literatur yang saya baca itu, beliau membagi waktu hidup beliau itu dalam sehari semalam itu dibagi tiga. Sepertiga untuk mencari ilmu, untuk bekerja, melaksanakan tugas-tugas dari tuannya, karena dia seorang budak, maka dia punya tugas, dan sepertiga lagi untuk beribadah, berkholwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu berkholwat dengan Allah ini hanya bisa dilakukan ketika Anda sedang sendiri. Namanya berkholwat dengan Allah itu cuma berduaan dengan Allah. Dan itu bisa dilakukan saat Anda sedang sendiri. Maka cobalah malam-malam, bangun malam, berkholwatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesendirian itu. Wah, nikmat sekali itu.
Yang belum pernah merasakan, coba dulu, baru ngomong. Tapi kalau yang sudah merasakan, saya yakin, kenikmatan kesendirian, bermunajat kepada Allah, ngobrol dengan Allah, kemudian menangis, meminta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nikmat sekali itu. Tenang sekali bawahnya. Makanya kesendirian itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat kepada Allah. Maka teman-teman yang masih sendiri, santai aja, sendiri itu nggak apa-apa. Jangan takut, jangan takut sendiri. Sendiri itu nggak apa-apa, biasa aja. Asalkan Allah bersama kita, gitu loh. Tapi kalau Allah sudah tidak bersama kita, mau rame-rame pun bencana semua kalau maksiat. Tapi kalau sendiri, tapi ada Allah yang bersama dengan kita, itu nikmat rasanya, tenang rasanya. Maka tirulah Atha bin Abi Robah yang bisa membagi waktunya untuk hal-hal yang luar biasa. Tidak ada waktu yang habis sia-sia. Terus kapan tidurnya? Ya tidurnya eh, entah juga. Saya juga membaca kisah beliau itu luar biasa. Sampai tidurnya pun mungkin tidurnya pas lagi juga. Ya tentunya para ulama beda. Tidurnya berpahala juga. Tidurnya bernilai berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Maka kita harus harus punya waktu khusus eh, bagusnya itu untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman. Maka ya sekarang kita punya waktu 24 jam, waktu yang sama sebagaimana para ulama, para sahabat terdahulu hidup sama waktunya 24 jam juga. Tapi bedanya mereka selalu punya waktu khusus untuk berkholwat dengan Allah di dalam kesendiriannya, sementara kita hilang begitu saja waktunya karena kita tidak punya waktu berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang belum punya waktu berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, maka mulailah sekarang. Yang terbaik memang di sepertiga malam, tapi nggak semua orang itu mudah bangun malam di awal-awal. Maka ya lakukan setelah subuh, lakukan setelah maghrib, nggak masalah. Yang penting fokuskan waktu sendiri itu, me time-nya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau ngikutin tren-tren barat atau tren orang yang tidak punya tujuan hidup untuk ibadah, ya me time-nya itu untuk hal-hal yang sia-sia juga akhirnya. Dan itu nggak patut untuk ditiru ya. Yang ditiru adalah para ulama, para nabi, orang-orang soleh, bagaimana mereka menghabiskan waktu kesendirian mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu sendiri itu untuk hal-hal yang produktif. Karena setelah menikah, kamu justru akan merindukan waktu sendirimu. Ini tahadus bin nikmah, teman-teman. Syukur sekali saat belum menikah itu pernah punya waktu khusus untuk thalabul ilmi. Jadi mungkin waktu saya yang saya gunakan untuk fokus thalabul ilmi tidak sebanyak atau bin Abi Robah. Tapi saya pernah punya kebiasaan dulu saat masih jadi marbot. Jadi, ketika pagi-pagi setelah subuh saya sudah selesai ngepel gitu ya, selesai ke masjid, selesai bersih-bersih, maka saya tutup pintu kamar saya kasih waktu 2 jam untuk membaca buku atau untuk dengar kajian. Itu 2 jam. Saya catat kajian itu, saya dengarkan baik-baik, saya nikmati. Wah, semua halangan untuk hilangkan semuanya. Bahkan semua chat, semua panggilan itu nanti dulu. Pokoknya fokus untuk belajar. Waktu dulu masih kuliah, karena kuliah kan kadang waktunya enggak apa fleksibel ya. Kita bisa pilih mana aja. Dan pagi itu saat pagi itu kosong, ya saya gunakan waktu 2 jam itu saya kajian. Bertahan lama, tapi itu cukup untuk memberikan efek kepada kita. Kenikmatan belajar itu sangat luar biasa. Saat kita menemukan hal-hal baru, kita menemukan hal-hal yang baru kita tahu, memahami sebuah disiplin ilmu itu nikmat sekali rasanya. Maka teman-teman semuanya, ya kita itu harus punya waktu fokus. Dan orang-orang hebat itu rata-rata punya waktu fokus. Maka kalau sekarang saya sudah menikah,
Dan sekarang saya tidak punya waktu yang bisa selonggar itu lagi. Maka saya merindukan waktu-waktu bisa sendiri, kemudian bisa belajar waktu dengan waktu yang lama. Sekarang mulai baca buku gitu ya. Udah robek duluan. Kenapa? Karena pas baca buku datang anak robek buku. Nah, terus dengar kajian juga sama lah. Dengar kajian belum selesai lama, anak-anak ngajak mainan. Nah, itu banyak sekali. Anak-anak minta ke kamar mandi, anak-anak minta makan dan seterusnya. Wah, banyak. Banyak sekali sponsornya kalau sudah menikah. Maka dengan yang banyak, dengan hal-hal yang produktif. Menuntut ilmu kah, cari pengalaman kah, cari teman-teman solih lah, cari relasi-relasi yang banyak, atau gunakan untuk mengasah skill-skill baru. Ya, gunakan hal yang baik. Karena itu nanti akan dirindukan, akan dirindukan. Ya sudah menikah. Saya pribadi sekarang kalau menambah ilmu itu di mana coba? Kalau nambah ilmunya sekarang itu, kalau berangkat kerja sama pulang kerja. Berangkat kerja sambil pakai headset, setelah kajian, setengah jam. Lumayan kan nambah. Nanti kerja, pulang kerja setengah jam lagi, pulang dapat nambah setengah jam. Gitu. Sekarang, walaupun sekarang masih ada halakos juga. Halakos setiap pekan tuh 2 jam dikhususkan ada juga. Tapi setiap harinya itu ya harus nambah. Kalau cuma sepekan sekali ya itu cukup lah, seminimal mungkin segitu. Tapi sebaik lebih banyak waktu lagi yang kita gunakan untuk belajar itu lebih baik. Nah, begitu. Karena ilmu itu nggak ada habisnya. Banyak. Dan sekarang kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dari mana saja, termasuk dari kajian online begini, entah dari Palembang, entah dari Bandung. Ada aja yang melihat kajian kita begini, tapi akhirnya kita nanti kembali kepada niat kita masing-masing, keseriusan kita masing-masing. Maka teman-teman, jangan takut sendiri dan jadikan waktu kesendirianmu itu untuk hal-hal yang produktif, karena pasti kita akan rindukan waktu itu. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa sharing ya. Kita bisa sharing. Saya kembalikan ke Mas Habib. Barakallahu fiq. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Oke, kepada teman-teman kami persilakan untuk bertanya pada Ustadz atas materi yang telah disampaikan tadi. Boleh kita buka sesi tanya jawabnya ya. Oke, boleh pada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh dipersilakan untuk on mic kameranya. On mic kamera. On mic ya, kamera beda. Eh untuk on mic nggak apa-apa, teman-teman. Kalau misalnya pengen langsung bertanya pada Ustadz. Oke, oke, gimana teman-teman? Kita tunggu sebentar ya Ustadz. Mungkin ada yang baru ngetik. Mengetik ya. Siap, siap. Iya, Ini apa namanya? Kemarin kayak ini maraton ya, sampai beberapa materi kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah Mas iya Ustadz. Oksa ya yang Sama sama Kak Oksa juga ya, Ustadz Oksa. Tapi berapa minggu depan? Kemarin ya? Lupa. ya kan Ya, kemarin. soalnya punya juga materi yang lain juga. Oke, oke. Mana teman-teman di sini? Ada yang ingin bertanya? Ada tuh, Mbak Bella. Oke, silakan Mbak Bella. Silakan Assalamualaikum Mbak. Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran nggak Kak? Agak Ya, kurang besar dikit. Assalamualaikum. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini suaranya apa kedengaran jelas? Jelas, wabarakatuh. Ya jelas. jelas, jelas. Ya, izin tanya Ustaz. Tapi sebelumnya terima kasih ya Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Dan saya menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah. Dan Insya saya Allah. keinget sama pembahasan Ustaz tadi yang tergesa-gesa. Pembahasan di awal. Nah, itu yang ingin saya tanyakan gini Ustaz. Standar yang dikatakan nggak tergesa-gesa dan tergesa-gesa itu yang seperti apa?
Karena yang saya lihat ya Ustadz, di luar itu ada juga kayak orang, anak muda yang umurnya mungkin masih belasan kali ya, yang udah nikah kayak gitu. Tapi di sisi lain ada komentar-komentar negatif yang hadir dan mengatakan kalau si orang ini terburu-buru. Sedangkan ada juga yang kayak mendukung kalau udah siap ya kenapa enggak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, standar siapnya itu apakah hanya dari pemikiran, finansial, atau gimana yang dikatakan siap dalam untuk mencari atau dalam hal pernikahan ini gitu Ustaz. Ngerti nggak Ustaz maksud pertanyaannya? Ini Ya, ya, maksud saya maksud. maaf ya Ustaz kalau masih belibet menjabarkan pertanyaannya. Makasih Ya, Ustaz. ini- sama-sama. Mbak Bella dari Palembang ya, Bukan Ustaz, dari Bengkulu. atau dari Bengkulu, Masya Allah, Sumatera Selatan ya. Eh, beda ya, Bengkulu sendiri Beda. Beda Ustaz, Sumatera. beda ya. Iya, iya, iya. Tapi masih satu Sumatera. Baik. Pertama, begini, begini. Kan kita hari ini tuh memang hari hari ini tuh dididik untuk tidak siap menjadi apa-apa. Coba sekarang betapa banyak mahasiswa lulus, tapi ketika sudah lulus itu belum bisa sholat, belum bisa baca Quran, bahkan ngurus diri sendiri juga belum bisa. Itu banyak itu, kasus begitu. Padahal kalau kita melihat pendidikan para ulama terdahulu itu sekelas Ibunda Aisyah yang masih 9 tahun atau udah belasan tahun itu sudah bisa menjadi sosok pengatur rumah tangga. Jadi kalau perempuan itu dikatakan siap ketika memang dia sudah sebenarnya sudah menstruasi itu harusnya sudah siap dia harusnya. Karena ketika dia sudah menstruasi itu Allah sudah memberikan fitrah yang sempurna pada tubuhnya. Tubuhnya sudah siap untuk menjadi seorang ibu sebenarnya ketika dia sudah menstruasi. Makanya tugasnya seorang ayah ibu tugas seorang ayah dan seorang ibu adalah mendidik anaknya untuk siap menjadi pribadi yang ketika sudah balik itu dia menjadi hambanya Allah yang sudah bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan maksimal dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang manusia. Salah satunya adalah ketika dia menikah, dia sudah siap menjadi seorang ibu, seorang suami, atau seorang istri, begitu. Tapi hari ini coba kita lihat muda yang tubuh seorang ibu dan seorang ayah, tapi secara mental tidak siap. Maka memang betul tadi itu kalau ada yang anak-anak muda yang sudah menikah, kalau memang dia sudah siap ya nggak ada masalah sebenarnya. Maka ukuran siap itu ukuran ilmu sebenarnya. Ukuran ilmu, ukuran mental, dan kedewasaan ya. Ini mungkin di kajian-kajian sebelumnya saya sering sering mengulang bekalnya minimal tiga. Ilmu, mental, dan juga finansial. Ilmu tentang pernikahan seperti fikih pernikahan difahami dengan baik, tahu mana kewajiban, mana hak atau dalam pernikahan dengan baik, dan dia tahu prakteknya dalam fikih secara mental dia tidak mudah meledak, dia sudah tenang ketika mendapatkan masalah dalam penyelesaiannya begitu. Maka ini orang yang sudah siap sebenarnya. Nah, dan kalau masalah finansial sebenarnya juga orang juga beda-beda. Kalau dalam fikih itu ringan banget. Orang dikatakan siap menikah itu ketika dia sudah bisa melakukan wati. Wati itu hubungan suami istri. Itu udah siap menikah sebenarnya itu. Atau kalau terkait dengan finansial, di orang dikatakan sudah mampu adalah ketika dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya sehari semalam. Jadi kalau udah bisa ngasih makan sehari semalam, itu sudah mampu nikah sebenarnya. Kan begitu. Tapi masalahnya hari ini kan banyak sekali udah kuliah, udah SMA, oh tapi masih minta sama orang tua, disuruh mencari nafkah sendiri masih belum bisa dan seterusnya mentalnya masih meledak-meledak. Makanya ukuran siap itu tapi kesiapan ilmu, kesiapan mental dan finansial. Itu yang ringannya seperti itu. Dan ilmunya apa saja sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sepertinya terkait dengan ilmu-ilmu pernikahan ya.
Begitu. Itu mungkin untuk Mbak Bella. Barakallahu fiik. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya, Mbak Bella. Oke, selanjutnya ya kan ya. Kepada mungkin yang raise hand dulu, boleh silakan Mbak Jihan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Uh, Baik Ustaz, izin bertanya. Ini berdasarkan pengalaman yang didapat dari teman saya gitu. Jadi uh, untuk ada beberapa pertanyaan mungkin di sini ya. Saya izin menanyakan soal bagaimana jika seorang nih uh, merasakan mungkin sudah lama kecewa gitu dengan laki-laki gitu. Akhirnya ia malah memilih untuk sendirian aja gitu Ustaz. Karena ngerasa kayak udah mati rasa gitu. Terus padahal dalam segi umur dia udah cukup, secara pemahaman dia udah ini, tapi kayak ngerasa takut lagi mungkin untuk apa? Trauma ya berarti ya? Ya bisa dibilang trauma gitulah untuk memulai jatuh cinta lagi gitu. Nah itu Hmm. bagaimana ya Ustadz? Lalu untuk ini untuk pertanyaan yang kedua, jika ada seorang wanita yang dia sudah siap secara itu usia udah siap buat menikah, udah punya pekerjaan juga gitu kan, tapi dia tuh uh, lebih memilih untuk mencari seorang yang ia sukai terlebih dahulu. Jadi saya pribadi pun sebenarnya udah menyarankan, kakak kan saya udah cukup, udah ini padahal di pas satu sisi dia juga sebenarnya worry juga, ibaratnya kayak khawatir gitu, di umur segini dia belum nikah gimana ya Jihan ya gitu. Tapi ketika saya sarankan untuk gimana kak kalau misalnya kakak tuh taruh aja gitu, maksudnya supaya kakak juga kan nanti ditaruh juga, kakak tuh nggak ibaratnya kayak membeli kucing dalam karung, pasti kakak juga uh, ini apa namanya mengenal gitu kan pasangan kakak bagaimana, perannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, seperti itu ya. Tapi dia tuh seperti menolak kayak, enggak, aku harus cari yang sesuai dengan spesifikasi yang aku pengenin dulu. Aku harus mencintai dia dulu gitu. Pasti dia bilang kayak, pasti nanti kalau taaruf pasti nanti ada. Tapi kayak aku belum tentu suka Jihan gitu. Terus harus kayak gimana gitu. Terus aku juga jadi bingung ya. Harus gimana nyaraninnya gitu kan. Karena menurut aku jalan taaruf adalah jalan yang paling benar gitu. Maksud jalan yang Allah ridhoi juga gitu. Maksudnya dalam supaya kita nggak berhalat juga kayak gitu kan. Satu sisi dia risau, tapi satu sisinya ada ini. Spesifikasi dia sih emang jujur emang lebih tinggi ya, yaitu dia mencari orang yang saya bilang uh, ya mungkin good looking, terus Ya, ya. apalagi di luar apa, saya bilang orang luar negeri lah gitu. Dia lebih suka yang seperti itu gitu. Aku bilang nggak ada salahnya itu produk Indo kalau gitu. Aku canda gitu. Ya, ya, baik. Tapi dia Sudah malah ditangkap, bilang Insya Allah. kayak gitu, Pak. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga nih Ustadz. Ini maaf Oh, ya ada udah satu tanya lagi ya. lagi. Baik. Iya, untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana jika mungkin ada seorang laki-laki yang mendatangi kita, tapi ya memang sih dalam segi finansialnya dia belum terlalu ini. Jadi kayak, tapi dia udah punya penghasilan dan dia berprinsip untuk kayak tetap berpenghasilan gitu. Nah, tapi kayak orang tua tuh kayak khawatir gitu sama kita, kayak nanti kalau misalnya ini gimana, kayak gitu. Apakah kita harus menolak atau bagaimana ya Ustadz? Soalnya jujur kayak ngerasa setiap kayak ketemu sama laki-laki tuh kayak, kenapa sih Allah pertemuinnya sama orang yang kayak belum siap secara finansial kayak gitu. Kayak mikir, apa karena aku sendiri yang emang belum pantas buat menikah atau bagaimana gitu Ustaz. Syukran jazakallah khair. Ya, baik.
Baik, barakallah fiik kepada Mbak Jihan Salsabila. Dari mana ini? Dari Palembang atau dari Bengkulu juga? Atau dari mana ya? Dari Tangerang, Ustaz. Tangerang, Masya Allah Tangerang. Iya, iya, iya. Baik, pertama untuk mereka yang trauma kepada laki-laki ini, kalau udah bicara trauma ini memang prosesnya nggak sebentar ya. Karena orang yang bisa berdamai dengan masa lalu itu dia punya proses waktu yang panjang dan eh, proses berdamainya juga tidak sebentar. Maka perlu diurai dulu bahwasannya traumanya kenapa. Kemudian juga kalau memilih sendiri, sepertinya ini pilihan yang memang memang tidak dilarang ya. Enggak, maksudnya enggak haram begitu. Paling paling mentok makruh selama dia masih meyakini menikah itu adalah sunnah. Tapi kalau dia sudah mengingkari pernikahan maka jatuhnya haram. Tetapi bagi wanita memilih sendiri itu berat loh, berat. Pertama dia ya nanti kita pasti akan menua dan kita nggak sekuat sekarang lagi. Harus dipikirin begitu juga. Mau sampai mau sampai kapan kita terus membiarkan trauma kepada laki-laki itu hinggap pada diri kita. Walaupun mungkin itu tidak mudah ya. Mungkin nanti teman-temannya bisa bantu menguatkan, tapi yang jelas saran saya adalah berdamailah, maafkanlah. Kita diperintahkan untuk memaafkan, tapi tidak melupakan. Kita bisa memaafkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa memilih kondisi itu. Kondisi itu sudah terjadi dan kalau itu mungkin ada kesalahan kita juga, maka kita perbaiki saja dan sekarang kita belajar untuk bisa memilih laki-laki yang tidak membuat kita menyesal dengan laki-laki. Mungkin bisa pilih laki-laki yang seperti ayah kita, yang penyayang kepada kita, yang kepada ayahnya sendiri ya. Maka laki-laki soleh itu ada, laki-laki baik itu ada, makanya teruslah belajar sampai kita bisa mengetahui mana laki-laki yang takwa, mana yang tidak. Karena dan carilah yang takwa. Dan ukuran takwa itu bukan ukuran mata, ukuran yang kita lihat gitu enggak. Takwa itu dia takut hanya kepada Allah saja. Orang yang takwa nggak mungkin berbuat zalim. Maka ketika eh, Hasan Al-Basri kalau tidak salah atau Sayyidina Hasan ya anaknya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Hasan, dengan siapakah aku menikahkan anakku? Maka si Hasan menjawab dengan orang yang bertakwa. Kenapa harus orang yang bertakwa? Karena kalau dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya. Tapi jikalau dia tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menzaliminya. Maka cari yang takwa. Dan yang takwa itu nggak ada di diskotik. Yang takwa itu ya dia sering ke masjid. Yang takwa itu di thalabul ilmi. Orang-orang takwa itu ya tempatnya sudah kita ketahui di mana. Dan orang takwa mendekati kita dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Orang takwa nggak ngajak pacaran, tapi ngajak nikah. Orang takwa nggak ngajak kepada kemaksiatan, tapi ngajak kepada ketaatan. Makanya Mbak yang trauma, maka pulihkan trauma itu dan ingatlah bahwasannya kalau dia berbuat zalim sama kita, balasannya Allah lebih baik kepada kita yang bersabar dan semoga Allah memudahkan kita untuk menemukan laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala yang siap menerima kita. Dan saya punya punya teman yang dulu juga pernah punya trauma dengan laki-laki, tapi memang dia dulunya emang perempuan yang bisa disebut kurang baik juga ya pergaulannya gitu. Tapi begitu ngelihat sekarang, oh dia luar biasa. Dia belajar, dia mendekatkan diri kepada Allah dan akhirnya sekarang menemukan pasangan yang juga bisa menerimanya untuk sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Artinya menderita itu kadang kita merasa paling menderita enggak. Banyak orang yang lebih menderita daripada kita dan mereka bisa survive dengan kehidupannya. Maka semangat, eh, eh, kehidupan harus terus berjalan
dan kebaikan yang banyak itu Allah janjikan untuk mereka yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah, cari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga nanti Allah datangkan juga calon-calon yang juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama. Yang kedua, untuk wanita yang usianya sudah cukup bekerja juga, kemudian lebih memilih orang yang disukai dulu, kemudian diajak ta'aruf masih nggak mau, maka ini banyak yang perlu diperbaiki nih. Pertama, perempuan itu seperti bunga, ada waktunya mekar, ada waktunya layu. Kalau pas lagi mekar, ya silahkan nggak masalah. Eh, Dia mungkin bisa menolak, bisa menunda, dan itu memang memang haknya. Perempuan punya hak di situ, dan dia bisa komunikasikan dengan orang tuanya tentunya. Tapi ketika sudah mulai layu, umur sudah mulai menua, maka harusnya mulai berpikir dan mungkin bisa disebut tahu diri ya. Bahwasanya kita itu udah mulai tua, jangan banyak milih-milih, cari aja yang takwa sudah. Kita itu nikah untuk ibadah kepada Allah kan gitu. Kalau masalah cinta itu datang karena terbiasa. Cinta itu datang karena terbiasa. Karena kita biasanya nonton-nonton orang-orang Barat ya cintanya sama orang Barat. Tapi kalau kita membiasakan diri cinta kepada orang-orang soleh ya, orang solehnya mau orang Barat, mau orang Indo ya kita akan cinta kepadanya. Dan lagi pula kan cinta itu nggak instan, nggak tiba-tiba datang gitu, nggak. Pasti karena ada kecenderungan dulu, karena sering ketemu, sering melihat, akhirnya itu tumbuh rasa cinta itu. Dan cinta yang pertama yang harus kita tumbuhkan itu cinta kepada Allah dulu. Kalau cinta kepada Allah sudah ada, maka cinta kepada makhluk itu mengikuti cinta kepada Allah. Tapi kalau sudah cinta kepada makhluk duluan sebelum cinta kepada Allah ini sulit. Dibilangin juga susah nanti kalau udah cintanya kepada makhluk lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihati saja bahwasannya ya mau mau sampai kapan begitu terus. Mau sampai kapan? Umur terus berjalan, terus kemudian juga tubuh kita itu nanti akan semakin tua dan mendekati menopause, nanti khawatirnya ya secara medis kemungkinan punya anak jadi lebih berbahaya kan begitu. Dan seterusnya. Ini untuk perempuan. Makanya eh, kalau memang sudah siap menikah ya datang saja kepada orang tua kita, kepada ayah ya, bilang sama ayah. Kalau memang udah ada yang disukai misalkan, dia sudah suka orang A, ya bilang sama ayahnya, Pak, saya tuh suka sama si A, Pak. Tapi saya nggak tahu dia suka sama saya apa enggak. Tolong sih, Pak, taarufin saya sama dia. Itu jadi taaruf tuh nggak selalu dengan orang yang nggak dikenal ya. Kalau dia udah kenal sama orangnya, terus dia mau nikah sama dia dan dia suka begitu, ya udah tinggal ngomong sama bapak kita, sama sama paman kita, sama sama kakak kita untuk naruhin kita sama dia, untuk tanyain, Pak dia mau nggak taruh sama saya. Kalau udah dapet jawaban, kok dia mau, ya udah lanjutkan. Kok dia nggak mau atau dia nggak suka sama kita atau nggak mau taruh sama kita, ya udah dapet jawaban kan, ganti yang lain gitu loh. Saya dulu, saya pribadi dulu juga sama. Ketika saya sudah siap menikah, itu banyak tawaran ta'aruf datang kepada saya. Eh, Kemudian ditawari sama sepupu saya aja yuk. Nah, untuk kamu kan kemarin pulang katanya izin nikah sama sama ibu. Iya. Nah, sama sepupu saya aja gimana ta'arufnya? Oh, nanti dulu saat Afwan saya juga punya orang yang saya cenderung kepadanya. Saya mau coba ke sana dulu dan ternyata orang yang saya cenderungi itu menerima pinangan saya dan akhirnya jadi istri saya begitu. Artinya begitu. Artinya ta'aruf tuh nikmat betul. Kalau kita suka sama orang, tinggal diajakin ta'aruf, nikah, jadi. Andaikan dia ternyata nggak suka sama kita, ya sudah tinggalkan kan gitu. Mau eh, kalau bahasa Melayunya kan kumbang bukan seekor, bunga-bunga setangkai, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Ya gitu. Kalau sudah satu menolak, jangan dipaksa-paksa. Orang dia udah nolak, cari yang lain kan begitu. Simpel, sesimpel itu taruh itu. Dan kita belum diapa-apain. Beda dengan pacaran. Pacaran itu kenalan dulu, diapa-apain dulu. Ternyata nggak jadi nikah. Oh, padahal udah di apa-apain. Oh, naudzubillah. Tapi kok taruh, kita udah dapet jawaban dari awal. Nggak maunya udah dari awal. Kalau pacaran,
Awalnya bagus-bagus, begitu pas mau nikah ternyata beda agama. Wah repot udah 5 tahun pacaran nggak jadi nikah gara-gara alasan sepele kan. Naudzubillah. Apalagi alasan kalau alasan besar banget itu. Dan itu kalau ta'aruf kan udah selesai di awal begitu loh. Nggak jadi masalah. Makanya ya kemudian mungkin berubah eh, mulai menua walaupun dia bekerja. Jadi posisikan ya diajak belajar dulu lah. Diajak belajar dulu. Biasanya orang yang nanti semakin banyak belajar, semakin merunduk dan semakin sadar. Bisa jadi pemikiran yang ada sekarang itu karena memang maklumat atau informasi tentang ta'aruf, informasi tentang pernikahan itu masih kurang sekali sehingga dia punya pandangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada laki-laki datang kepada kita, tetapi finansialnya itu belum belum settle gitu ya. Tapi sudah punya penghasilan dan punya prinsip untuk terus berpenghasilan. Begini. Hidup kita ini nggak seperti film yang tiba-tiba datang keren, udah mapan. Nggak begitu. Saya dulu datang kepada istri saya itu cuma modal apa? Saya masih masih ngontrak, masih sendirian, masih masih baru kerja. Saya kerja bulan Oktober, saya April udah nikah. Dan itu istri saya melihat saya belum punya apa-apa, belum punya apa-apa. Dan sekarang juga belum punya apa-apa sebenarnya. Cuman kondisinya lebih baik saja begitu. Artinya begini. Selama dia itu orang yang takwa kepada Allah dan siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga dan dia orang yang baik akhlaknya, kita tolak itu 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 kesalahan sih. Itu kesalahan. Karena tidak selalu datang orang yang sempurna. Kalau nyari yang sempurna nggak akan ketemu, Mbak. Nggak akan ketemu. Kadang ada orang yang mukanya pas-pasan tapi kaya. Ada juga yang mukanya itu ganteng, kaya tapi gak soleh. Kadang ada yang soleh, ganteng tapi gak kaya. Selalu ada begitu. Laki-laki juga sama. Kalau andai kan ada yang cantik, kaya, anak pejabat, anaknya orang terhormat, kemudian solehah. Ya kalau ada, coba tunjukkan kepada siapa orangnya. Sejauh saya mencari dulu ketika mau menikah itu, pasti ada masing-masing ada kekurangan. Ada yang cantik, ada yang soleha, tapi kurang dalam masalah finansial. Keluarganya tidak terpandang. Ada yang keluarganya terpandang, cantik, tapi tidak soleh, dan seterusnya. Oh, pasti ada kurang-kurangnya. Nyari yang sempurna nggak akan ketemu, nggak? Nggak akan ketemu. Begitu. Makanya cari yang takwa. Takwa kan kata Rasulullah, kalau ada laki-laki yang takwa datang itu ya diterima saja. Asalkan benar-benar bertakwa dia ya, dites takwanya itu, tanyain apa tentang sholatnya di mana, ta'aruf tanyain benar-benar kerjanya di mana. Jangan jangan asal percaya juga, di cross check juga temennya siapa, kumpulnya sama siapa saja. Nah, begitu. Jadi begitu. Jadi jangan menyalahkan Allah, ya Allah kenapa sih yang datang ke orang-orang yang kayak begitu? Enggak, bukan Allah yang salah, itu yang salah kita. Allah nggak pernah salah mengirimkan orang itu. Tinggal kita milihnya pakai caranya Allah apa enggak kan gitu. Kalau pakai ilmu cara milihnya, nah, ketemu yang baik, maka ya jalankan peran menjadi wanita mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kalau milihnya pakai ukuran pakai perasaan ukuran zaman sekarang atau apalagi pakai perasaan gitu. Pakailah takwamu, jangan pakai perasaan, pilih itu pakai ilmu. Sehingga nanti gantengnya itu nomor sekian, kayaknya nomor sekian, tapi yang penting takwanya dulu yang pertama. Karena kalau udah takwa, kok dia nanti rezekinya Allah mudahkan ketika takwa, dia orang kaya yang bermanfaat bagi umat. Tapi kalau andaikan dia hartanya cukup,
maka dia juga jadi orang yang bersabar dengan kecukupannya, dengan qanaahnya yang tinggi. Tapi kalau nggak takwa, Mbak, kalau dia kaya, dia akan menggunakan hartanya untuk keburukan kalau nggak takwa. Tapi kalau dia miskin, nggak berqanaah, nggak punya rasa sekali, dan baru yang lain. Insya Allah. Barakallah fiik. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Jihan. Oh iya, suaranya putus-putus ya. Jaringan ya Mbak. Agak terakhir tadi agak putus-putus Ustadz. Oke. Iya. Ya pas terakhir aja Ustadz. Mau pas mau bisa ditutup tadi. Oke. Oke, kita lanjut aja ya Ustadz. Iya, monggo. Yang selanjutnya silakan Mbak Zahra, ingin bertanya langsung, boleh silakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar? Aman. Ya, Oke. Mbak Zahrotul Musfirah. Dari mana, Mbak, sebelumnya? Iya, dari Dari Palembang. mana? Palembang, Pak. Dari Palembang. Palembang. Insya Allah. Ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Kak Waalaikumsalam. Habib untuk kesempatan bertanyanya. Jadi saya izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana menurut pandangan Islam jika seorang muslimah memiliki prinsip untuk menjalani hidup dengan tenang dan menikmati prosesnya terlebih dahulu. Nah, sambil terus memperbaiki diri dan mengenal diri sendiri, tanpa menentukan target usia tertentu untuk menikah. Sebenarnya bukan karena takut atau tidak percaya terhadap pernikahan, bukan yang kayak trust issue yang kayak gitu-gitu tuh bukan. Tetapi kayak lebih kepada ingin mengalir saja sesuai takdir Allah. Nah, apakah prinsip seperti ini tuh diperbolehkan dalam Islam? Karena kan, tapi sebenarnya yakin banget kok akan ada orang dan waktu yang tepat untuk kita nanti. Bukan trust issue atau sebagainya gitu kan. Nah dan, selain itu, pertanyaan saya yang kedua, apakah prinsip muslimah yang seperti itu bertentangan dengan apa yang pernah saya dengar kayak misalnya, hidup tuh harus punya planning buat masa depan, misalnya harus ada target, kamu nikah umur berapa, kayak gitu-gitu, Ustadz. Nah, jodoh itu harus diusahakan, kayak gitu-gitu ya, Ustadz, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih pertanyaannya tuh ada 2, pandangan tentang muslimah tadi, kayak pengen hidup mengalir sajalah, kayak, eee, ya nggak ada target menikah tadi, gitu. Dan apakah bertentangan dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi, Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Ya, Sirah. Barakallah fiik. Pertama, begini. Ini pembahasan, pembahasannya kalau hidup yang berbicara tentang kodok kodar sebenarnya ini ya pembahasannya panjang. Pertama, mungkin saya ringkas. Begini. Ada hal-hal yang memang Allah jaminkan untuk kita, tapi ada hal-hal yang Allah tuh tidak memastikan jaminan itu datang kepada kita. Contohnya begini, terkait dengan mati, ajal ya, itu Allah jaminkan kepada kita. Pasti setiap jiwa yang bernyawa pasti mati. Itu pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rezeki. Putus-putus. Mohon maaf Ustadz, agak Cek cek cek. putus-putus. Oke. Oke, saya refresh dulu sebentar. Ya Sekarang Ustadz. gimana? Sudah jelas ya? Sudah lumayan Ustadz. Baik, baik. Yang pertama, jadi ada hal-hal yang Allah pastikan untuk kita, ada juga yang Allah tidak tidak memastikannya untuk kita. Kalau untuk hal-hal yang nggak mengalir, pasti kita dapatkan itu. Contohnya seperti kematian. Kematian itu mau hidupnya ngalir, mau nggak ngalir, mau punya planning, nggak punya planning, mati. Pasti itu. Itu tentang kematian. Yang kedua, tentang rezeki. Rezeki juga sama.
rezeki itu sudah Allah tetapkan kadarnya untuk masing-masing manusia. Mau dia punya planning, gak punya planning, mau ngalir, gak ngalir, semuanya rezekinya pasti akan diberikan Allah kepadanya sampai habis bis-bis. Dan hanya dua itu masalahnya yang dijaminkan oleh Allah dalam masalah masalah jodoh itu tidak ada jaminan 100% Anda bisa dapatkan jodoh di dunia. Nggak ada ayat yang membahas masalah masalah jodoh Anda itu pasti dipastikan di dunia. Yang ada hanya secara umum apa waja'alna waja'alnakum azwaja itu di surah An-Naba lupa saya. Dan Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Allah cuma menjamin kalian tuh hidupnya berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan. Maksudnya kiri dan kanan. Maksudnya begitu. Bukan kita pasti punya pasangan di dunia. Enggak ada jaminan. Makanya saya dulu pernah menulis terkait dengan menulis atau buat video ya. Jadi ada jomblo yang dia harus aktif, ada jomblo yang harus pasif. Yang boleh kita boleh pasif, boleh mengalir saja hidup terkait dengan jodoh itu asalkan kita punya privilege. Cantik misalkan. Itu diem aja udah banyak yang datang itu. Oh, kaya misalkan. Itu diem aja banyak yang lirik kan gitu. Anak pejabat atau anak orang yang terpandang, anak ustadz, anak kiai, wah itu tenang aja. Gak perlu nyari, dicariin sama bapaknya. Karena punya privilege atau solihahnya luar biasa, terkenal solihahnya. Aman yang datang. Kalau Anda dan Anda siap menerima siapapun yang datang, silakan aja ngalir, gak apa-apa. Karena banyak yang datang. Tapi terkait umur, Anda harus tentukan kapan umur bisa menolak dulu 5. Yang repot kalau nggak punya privilege ya. Iya. Kalau nggak punya privilege, maka Anda harus jadi jomblo yang aktif. Jomblo pasif itu boleh kalau untuk yang punya privilege. Tapi kalau nggak punya privilege, Anda harus aktif. Aktif itu gimana? Ya, aktif minta tolong teman, minta tolong orang tua untuk carikan jodoh. Tolong sih ya, taruhkan saya dengan dia. Nggak mau, ya udah cari yang lain, cari yang mau begitu. Ini kalau nggak punya privilege. Artinya Islam itu cara ta'aruf itu cara paling enak itu. Yang nggak punya privilege pun bisa coba kemana-mana, coba peruntungan kemana-mana kan begitu. Makanya jangan salahkan ketika kok kita ketemu ini padahal eh, wajahnya pas-pasan tapi kok pasangannya cantik betul tuh ganteng betul ya. Ya karena dia gitu doang itu. Udah nggak punya privilege nunggu doang pula itu. Nah itu. Jadi ini intermezzo tapi memang begitu. Kalau saya punya 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 pandangan begitu. Jadi kalau nggak punya privilege maka aktif lah. Tapi kalau punya privilege Anda pasif pun banyak yang datang. Tapi terkait dengan mengalir saja, sehingga yakin jodoh pasti akan datang dengan pemastian yang pasti nggak ada. Kalau Anda memastikan sesuatu yang goib itu harus pakai dalil yang qot'i sah. Masalahnya tidak ada dalil qot'i subut dan qot'i dilalah yang memastikan jodoh pasti datang kepada kita. Nggak ada. Yang ada hanya ajal dan rezeki. Itu qot'i subut, qot'i dilalah pasti sampai kepada kita. Dan pembahasan qot'i subut dan qot'i dilalah ini pembahasan usul fikih sebenarnya. Makanya itu. Kadang salah keyakinan itu membuat kita jadi salah salah sikap juga. Jadi kalau perempuan sudah umur 29, 30 itu saya rasa harus aktif, harus segera karena semakin menua ya, begitu. Dan prinsip kedua, jodoh harus diusahakan. Iya, jodoh itu harus diusahakan karena kita mengusahakan hal terbaik. Nah, kalau nggak diusahakan bisa jadi dapat, ya bisa jadi dapat. Tapi bisa jadi kita nggak dapat yang terbaik. Nah, yang terbaik itu ya cari yang sangat soleh sama orang yang baik. Yang saya pernah punya pengalaman soalnya. Eh, karena memang dulu saya masih SMA sih ya. Ini mungkin teman-teman eh, bisa mengambil ibroh ya. Saya dulu pernah
pas masih jadi marbot masjid itu malam pagi-pagi ya subuh-subuh hari itu biasanya kan saya mandi subuh itu kaget tiba-tiba di pagi itu ada yang lagi mandi subuh. Siapa ini? Begitu keluar dari kamar ternyata akhwat. Oh, kaget saya langsung langsung geser dan ternyata akhwat ini apa kemudian kemudian sholat di masjid, kemudian juga terbiasa membiasakan diri untuk terus baca Quran itu setelah sholat wajib itu 1 juz, sehingga setiap hari itu dia bisa selesai 5 juz. Nah, itu hal yang kemudian terlewatkan, karena memang tidak diusahakan ya, sehingga ketika sudah waktunya agak lama karena memang saya belum belum siap nikah juga waktu itu tuh eh, dia menikah duluan nah, gitu. Dan akhirnya terlewat tapi memang begitu dan akhirnya nanti eh, kita siap menikah itu ya pas kondisi kita sudah siap benar-benar memilih, maka saat ketemu yang terbaik maka dan kita sudah siap maka langsung jangan lama-lama apalagi udah siap ya, karena kalau kelamaan khawatir nanti kelewat dan kita belum menemukan lagi orang sebaik itu. Karena kalau di dalam salah satu referensi yang pernah saya baca itu, jadi memilih pasangan itu seperti Anda masuk ke dalam hutan, yang terus masuk Anda menemukan kayu ini kayunya bagus nih. Ah, masuk lagi lah. Siapa tahu nanti dalam ada lebih bagus lagi, masuk lagi. Ketemu lagi, oh iya ini lebih bagus, tapi masuk lagi lah. Siapa tahu nanti dalam lebih bagus lagi. Makin Anda masuk, apakah Anda akan dapat lebih bagus atau tidak, itu tidak ada kepastian. Begitu Anda coba makin masuk lagi, ternyata yang lebih bagus itu yang sudah kelewatan tadi itu. Pas masuk lagi ternyata, wah ini bagusan yang sebelumnya, tapi udah kelewat, nggak bisa balik lagi. Nah, saat itu Anda menemukan orang yang Anda rasa takwa kepada Allahnya sudah baik, dan kemudian kan, maka tunda. Tapi kalau si merasa Anda belajar, karena memang penting tahan. Begitu. Semoga jawab. Eh, suaranya putus-putus lagi, Ustaz. Ya, Kirain tadi koneksi yang jaringan memang kami. naik turun ya. Iya, koneksinya sepertinya, Ustaz. Oke. Baik, tadi terputus terakhir. Oh, yang terakhir ya. Ya, yang jelas Kiranya. kalau kemudian sudah menemukan orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, itu jangan dilepas. Langsung saja diusahakan, diajak ta'aruf. Kalau memang kita sudah siap juga. Tapi kalau belum siap, maka ya berdoa lagi semoga Allah nanti datangkan juga yang juga baik untuk kita. Begitu. Allah alam bisawab. Semoga terjawab ya. Terima kasih, Ustaz, atas Zahrotul jawabannya. Semoga terjawab, Pak segera. Ustaz, ini ini izin enggak dulu yang sebelumnya. akhwat ya. Ya, sebelumnya ini ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Kita lanjut aja atau gimana, Ustaz? Em, kalau nggak dilanjut ada waktu lagi nggak? Nggak ada sih, mungkin kalau Ustaz ingin apa namanya itu jawab langsung via WA mungkin ya. Tapi nggak apa-apa kalau Sepertinya misalnya tergantung Ustaz. saya bacakan ya. Semoga bisa terjawab dengan singkat. Oke. Karena Kami sudah aja yang semakin bacakan malam apa juga ya. langsung Ustaz? Coba mungkin Mas Habib bisa Ya, bacakan. ya dibacakan aja Ustaz. Oke, dari Mbak Lia Putri. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, jika kita sekarang masih sendiri, tapi suatu saat kalau emang takdir jodoh itu datang, entah kita belum kenal sama sekali, apa kita harus butuh waktu untuk kenal dulu. Sifatnya beberapa lama agar kita tidak salah dalam melangkah Ustaz. Soalnya ada beberapa contoh cuma kenal baru beberapa bulan dan memutuskan untuk menikah, tahu-taunya ke depannya ternyata sifatnya yang tidak baik keluar.
Sedangkan yang kenal bertahun-tahun juga belum tentu menjamin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari Mbak Lia Ustaz. Ya, baik. Pertama begini, ketika ta'aruf itu tanya saja hal-hal yang bisa merujuk ke sifat aslinya. Tanya temannya siapa saja, biasa nongkrong di mana, kemudian ngajinya di mana, terus cek bacaan Qurannya, terus dulu apa namanya, ya tanya hal-hal yang menggambarkan lah, nggak langsung ditanya dulu gimana gimana ya. Cukup cukup kita cari tahu aja teman-temannya seperti apa, itu sudah menggambarkan dirinya. Jadi kadang-kadang kenapa kok ta'aruf itu berakhir buruk? Biasanya pas ta'arufnya tuh pengen cepet aja. Kadang pas ta'aruf tuh pengennya cepet cepet jadi, cepet jadi, cepet jadi gitu ya. Begitu jadi ternyata malah kentang kan gitu. Bahaya di situ. Nah, kalau ta'aruf itu pastikan kita tuh benar-benar sudah mengetahui calon kita tuh secara umum. Kita tahu betul dia track recordnya bagaimana gitu. Tapi kalau terkait dengan baik buruknya orang kan pasti kan ada ada aja baik buruknya orang. Tapi yang jelas kita bisa bisa ketahuan lah. Tapi yang jelas kalau kalau orang yang sudah rajin thalabul ilmi itu jarang sekali. Thalabul ilmi kemudian ilmunya itu diwujudkan dalam ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dia. Cari aja ya, yang simpelnya itu cari aja yang dia itu nggak pacaran karena takut sama Allah, cari aja yang nggak makan riba, cari aja yang nggak judol, itu penting gitu ya. Kemudian juga cari aja yang circle-nya itu apa para penuntut ilmu. Insya Allah aman itu. Insya Allah aman. Eh, Intinya kalau terkait dengan hubungan maka lihat lihat juga dia dari 4 orang. Lihat hubungannya dengan orang tua, apakah dia baik sama orang tuanya apa enggak. Lihat dia hubungannya dengan Allah, apakah ibadahnya kepada Allah, kewajiban-kewajiban Allah dijalankan apa tidak. Lihat hubungannya kepada anak-anak, apakah dia suka kepada anak-anak atau tidak. Dan yang keempat, lihat hubungannya kepada teman-temannya. Bagaimana dia bersikap kepada teman-temannya. Itu menggambarkan semua. Kalau dia sama Allah aja nggak taat, maka apa yang menjamin dia menjadi baik kepada Anda? Kalau dia sama orang tuanya aja nggak bakti, apa yang membuat dia itu baik kepada Anda? Kalau dia kepada anak-anak nggak sayang, apa yang membuat dia bisa sayang kepada Anda? Kalau dia sama teman-temannya aja dikenal tidak baik, maka ya nggak perlu dikorek, ditanya lagi, udah kesimpulannya udah jelas gitu. Tapi kalau dia sama Allah taat, sama orang tuanya berbakti, sama anak-anak sayang, terus kemudian sama teman-temannya dikenal baik, insya Allah orang baik. Nah begitu. Allah alam bisawab. Yang kedua, Selanjutnya dari Mbak Anissa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara mengenali sosok imam yang pantas buat kita? Terima kasih. nah tadi itu Oke, udah terjawab juga sepertinya ya. Kenali dia dari sama seperti 4 hubungannya, gitu. Hubungan dengan Allahnya, hubungan dengan Hmm, orang tuanya, hubungan dengan temannya, dan hubungan dengan anak-anak. Gitu. Next. oke. Next dari Mbak Dewi. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya gimana tanggapan Ustadz tentang laki-laki yang selalu menurutin kemauan ibu yang ibunya, bahkan saat menikah pun tidak boleh pisah rumah dan harus serumah dengan ibu dan kedua saudaranya, terus alasannya itu amanah dari almarhum ayahnya. Nah, padahal kakaknya pertama gagal berumah tangga karena sang ibu selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Oke, Nah, ya. Syukron jazak. Ini ini mungkin standar media sosial yang mungkin perlu kita luruskan juga. Nggak semua rumah tangga itu berakhir buruk ketika satu atap dengan mertua. Saya pribadi itu satu atap dengan mertua dan hubungan kami baik-baik saja, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana bersikap sebenarnya. Karena mertua itu tetap orang tua kita juga. Jadi sikap sama orang tua juga tetap baik, nggak boleh nggak baik. Nah begitu. Maka ketika ketika ini apa namanya seorang suami kemudian eh, tinggal bersama dengan ibunya karena memang memang jadi begini. Jadi memang ada filosofi eh, laki-laki itu milik ibunya, istri milik suaminya. Filosofinya begitu. Jadi memang laki-laki atau itu wajib taat kepada orang tuanya
Dan kalau istri itu wajib taat kepada suaminya. Tapi begini, laki-laki dia tahu ilmu, dia bertakwa kepada Allah, tidak mungkin berbuat zalim kepada, dan dia juga tidak mungkin juga durhaka kepada ibunya. Maka harusnya dibicarakan, diajak ngobrol, kalaupun tinggal satu atap, maka harus bisa berbuat adil. Tidak menzolimi hak-hak sang istri, tapi juga tidak kemudian melalaikan kewajiban berbakti kepada ibu bapaknya. Itu harus begitu. Jangan sampai nanti ada salah satu yang tinggal dizolimi, ada salah satu yang kemudian ditinggalkan. Itu keduanya itu bukan pilihan. Dua-duanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Orang tua dijaga dengan baik, istri juga harus dijaga dengan baik. Maka kalau punya ilmu, insya Allah itu selesai sebenarnya. Tapi masalahnya kan kebanyakan semuanya menggunakan apa namanya, Enggak enggak pakai ilmu syariat begitu loh, asal jalan aja. Nanti kalau ketemu masalah baru baru bingung. Padahal harusnya dia belajar dulu sebelum melaksanakan perbuatan. Kalau dia mampu berbuat baik kepada keduanya itu baik, bagus. Tapi kalau enggak mampu, memang nanti ada pilihan untuk kemudian memisahkan diri. Memang memang idealnya masing-masing punya rumah sendiri. Itu idealnya begitu. Tapi kadang kondisi kita itu tidak selalu bisa ideal. Nah, ketika tidak ideal itu perlu ilmu untuk memahami solusi terkait dengan kondisi itu. Makanya teman-teman semuanya penting untuk kalau memang ada problem itu segera segera dibicarakan. Kalau ada ketidaknyamanan disampaikan, jangan dipendem. Eh, ke kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat. Mas bolehlah tinggal sama ibu, tapi saya berharap Mas bisa berbuat adil, bisa berbuat apa namanya tidak sampai melalaikan kewajiban Mas kepada istri, kepada anak. Dan kita sebagai istri juga harus mendukung seorang suami yang ingin berbakti kepada ibunya, asalkan dia tidak melalaikan kewajibannya kepada istrinya juga. Nah, intinya ini masalah komunikasi. Komunikasikan dengan baik dan standarnya harus syariat, bukan standar perasaan. Yang artinya perasaan masing-masing. Nah, gitu. Wallah alam bisawab. Oke, baik. Oke, Terima kasih cukup Ustadz ya. atas sepertinya cukup. Kita cukupkan aja untuk pertanyaannya. Karena udah malam juga dan waktunya udah melewati ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk teman-teman, semoga terjawab ya pertanyaan atas jawaban dari Ustadz tadi. Oke, baik. Mungkin kita Amin, cukupkan amin. aja untuk eh, pertanyaannya dan kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, aku ingin nanya ke Ustadz, ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Ustadz? Atau cukup? Apa yang akhwat berapa jumlahnya? Berapa persen sama ikhwan? Ya, ikhwan-ikhwan ini emang Sepertinya ini ahwat semua, Ustadz. Ada yang satu Faiz Nazmi itu, wah, satu orang. Mas Faiz Nasmi Tapi nggak dari mana ini Mas? Bisa ditanya nggak dari mana dulu itu? boleh Bisa. komit, Mas Faiz. Saya mau tanya sama Mas Faiz Nasmi, kenapa kok dia bisa bertahan sampai segitu lamanya? Iya, Luar beda biasa. dengan yang lain, Kalau oh ya, Mas Faiz. sepertinya beliau eh, Nyimak aja Ustadz beliau buat. ya, semoga dimanapun Mas Faiz, semoga istiqomah Mas Faiz, dan semoga Amin. ilmunya bermanfaat bagi antum ya. Barakallahu fikum. Em, selebihnya saya terima kasih kepada teman-teman semua sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan tentunya Mm-mm. ilmu tentang pernikahan itu luas, prakteknya bisa beda, orang beda-beda, semuanya harus pakai ilmu. Makanya teman-teman semuanya saat masih belum menikah begini, harapannya teruslah belajar ilmu dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kehidupan rumah tangga itu serba tidak bisa diprediksi, akan baikkah, akan selalu turun begitu. Maka ketika naik pakai ilmu, ketika turun juga pakai ilmu, maka semuanya jadi lebih mudah. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Barakallah fiik.
Masya Allah. Terima kasih Ustaz telah memberikan materi, telah memberikan jawaban juga pada teman-teman. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin Oke, ya Allah. baik pada teman-teman semuanya, kita cukupkan aja untuk kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, baik pada teman-teman, Amin. saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian dalam MC pada malam hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pula kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa khafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat beristirahat dan terima kasih Ustadz. Oke, Oke, barakallahu izin fiik. keluar. Masya Allah. Oke, izin close ya teman-teman. Selamat istirahat.